Sejarah Perang Dingin. Perang dingin antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet serta kawan-kawannya di pihak lain berawal dari masalah penyelesaian Perang Dunia Kedua. Persekutuan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi yang kontras antara kapitalis liberalis dengan komunis. Keduanya berseteru setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua telah terjadi ketegangan dan konflik kepentingan antara blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur Uni Soviet yang mengarah pada perang terbuka secara luas. Masing-masing kubu yang berseteru berusaha untuk menyebarkan ideologi dan mempengaruhi negara lain agar masuk menjadi sekutunya. Permasalahan ini dimulai dari adanya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konferensi Potsdam, yang salah satu isinya ialah pembagian Jerman menjadi dua wilayah pendudukan, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, yang berpengaruh terhadap pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Setelah pembagian wilayah tersebut, akhirnya terjadi pertentangan dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembagian wilayah Jerman dan persaingan di antara dua negara adik kuasa tersebut dianggap sebagai kunci asal mula terjadinya Perang Dingin. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dingin. Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia ini melibatkan dua blok besar, yaitu blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur Uni Soviet. Kedua negara adik kuasa tersebut berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah dan bersaing untuk menunjuk negara siapakah yang paling kuat dan mampu menjawab segala permasalahan dunia saat itu. Jalannya Perang Dingin. Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan persaingan di berbagai bidang kehidupan. Berikut akan disajikan bagan yang menunjukkan persaingan dalam Perang Dingin. Inilah persaingan antara blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur Uni Soviet dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang ideologi. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang militer. 4. Spionase. 5. Teknologi. 6. Persenjataan. Perang Dingin ternyata tidak hanya sebatas di antara kedua negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet saja. Perang Dingin pada perkembangannya meluas ke kawasan lain. Bahkan konflik yang terjadi di luar kawasan Amerika Serikat dan Uni Soviet lebih terbuka dalam bentuk perang terbuka. Kawasan lain yang terkena dampak perluasan Perang Dingin diantaranya ialah Revolusi Komunis Cina, Perang Korea, Revolusi Kuba, dan Perang Vietnam. Akhir Perang Dingin. Perang Dingin mulai mereda sekitar awal tahun 1990-an. Hal tersebut tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di Uni Soviet. Naiknya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet dengan program pembaharuan Glasnost dan Perestroikanya ternyata berakibat kepada runtuhnya Uni Soviet menjadi 15 negara bagian. Dengan runtuhnya Uni Soviet sejak tahun 1991, maka berpengaruh pula terhadap perkembangan Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet berarti menandai berakhirnya Perang Dingin. Dampak Perang Dingin. Dampak bagi Uni Soviet. Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di negara Uni Soviet banyak yang menganggur. Sementara itu, reformasi yang dijalankan Gorbachev mengakibatkan terjadinya resesi yang parah, lebih parah dibandingkan yang dialami oleh Jerman dan Amerika Serikat selama depresi besar 1930-an. Dampak bagi Amerika Serikat. Setelah bubarnya Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Dampak lainnya. 1. Konflik antar negara di negara-negara dunia ketiga, di antaranya di kawasan Asia Tenggara dan negara bekas Yugoslavia. 2. Mendorong perkembangan teknologi berkembang pesat, terutama dalam bidang militer. 3. Berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia, terutama didorong oleh pihak Barat. Dampak terhadap Indonesia.
Pada tahun 1960-an, di era Perang Dingin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Soekarno dinilai lebih mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah dengan berdirinya poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, dan Phnom Penh.